Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Andi Julianto SE, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Mu'minin. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat subuh berjamaah, dengan dilanjutkan dengan kajian subuh yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Andi. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Mari Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali pausan ini dengan membaca berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dalam kalender Hijriah hari ini masuk tanggal 16 nih. Apa 17? Oh, 17 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Para sahabat, para alim, para salafus sholihin itu akan masuk saja itu sudah senang. Persiapannya begitu maksimal. Kalau kita logikakan orang mau lomba itu nek sudah mau mepet gimana Pak Bu? Itu sudah rasanya seperti itu ya. Nah, ikhtiar kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita mempersiapkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di bulan Sya'ban apa yang harus kita lakukan supaya nanti kita bisa menggapai bulan Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin. Untuk itu mari kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Andi Julianto. Ini seputar tentang ya walaupun monggo Ustaz nanti kaitannya dengan Ramadan atau Sya'ban, dengan tujuan kita akan bisa Ramadan kita terbaik tahun ini. Allahumma amin. Kepada yang pertama Ustaz Andi Julianto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa la nabiyyu ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, jemaah pengajian ba'da subuh di Mushola Al-Mu'min yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, kurang lebih di tanggal 17 Sya'ban, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk sama-sama beribadah sholat subuh berjamaah di musola ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan diampuni dan munajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil akhir insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 17 Syakban. Artinya Ramadan itu akan jatuh pada hari apa? Sabtu. Jadi kalau hitungan Masehinya itu bisa tanggal 2, bisa tanggal 3. Kok bisa tanggal 2, bisa tanggal 3? Karena Ramadan dalam hitungan Hijriah, bulan itu di dalam Islam hanya 2 saja. Kalau enggak 29 hari, kalau enggak 30 hari. Di dalam Hijriah tidak ada 28 atau 31 hari. Maka yang membuat perbedaan ini bergesernya bulan dan amaliyah di dalam bulan tersebut berbeda. Seperti Ramadan itu tidak pasti di bulan Juli, Syawal itu tidak pasti di bulan Agustus, ya. Maka kalau ada orang mau masuk gontor itu harus di bulan Syawal, nggak bisa di bulan Juli. Dan tahun ini hanya sedikit orang itu yang bisa masuk pondok gontor. Kenapa? Karena Syawalnya ini sebelum anak-anak mendapatkan ijazah. Jadi yang biasanya ribuan masuk ke sana, sekarang mungkin hanya ratusan saja. Kenapa? Karena memang yang diperlukan adalah orang-orang yang memiliki ijazah. Dan saat ini kita ada di tanggal 17 Syakban. Artinya jikalau Syakban ini berakhir di tanggal 29 Syakban, maka Ramadan akan jatuh di tanggal 2 April. Sebagaimana Muhammadiyah telah memberi keputusan Ramadan tanggal 2 April. Tapi jikalau Istiqmal Syahr disempurnakan bilangan di dalam bulan Syakban, maka Ramadan akan jatuh di tanggal 3 April. Kemudian bagaimana dengan masyarakat? Monggo, jangan sampai mencari yang enaknya saja. Ramadan yang belakangan, lebarannya yang duluan, ya. Ini pernah terjadi kapan? Kurang lebih berapa tahun lalu, Pak? 5 tahunan lalu, Pak. 5 tahunan yang lalu. Bahkan ada suami istri, istrinya Muhammadiyah, suaminya NU. Istrinya lebaran duluan, tapi suaminya lebaran belakangan. Ya, ini menjadi perbedaan yang sangat signifikan, dan harapannya mudah-mudahan tahun ini kita bisa sama, ya, bisa sama. Yang bingung kalau misalkan nggak sama, itu bukan hanya pengurus takmir masjid, tapi kami juga bingung yang mendistribusikan para imam untuk melaksanakan kegiatan imam di bulan Ramadan. Apalagi di Masjid Al-Mu'min ini akan mendapatkan jatah imam, ya. Nah, jatah imam, dan kami juga ingin memberikan imam tamu, ya. Imam tamu itu adalah imam yang sudah hafal 30 juz dan bersanad, dan itu posisinya mereka itu bukan asli Banjarnegara tapi dari luar kota, ya. Insya Allah kami juga masih mereng-reng, ya, menjadwalkan, dan mudah-mudahan di sini ada imam tamu yang bisa membersamai Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan amaliyah Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Pertanyaannya, mau imam yang suratannya panjang apa yang pendek? Atau mau sekali-kali 1 juz, Pak?
dengar satu juz saja udah bingung gitu ya. Nah, tapi kalau satu juznya suratan dari juz 30 ya, kan belum pernah ya. Nah, dibikin undangan satu juz. Gimana Pak? Siap. Imamnya siap ini. Jemaahnya harus tarik nafas dulu gitu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa membersamai panjenengan di sini. Khususnya imam tamu itu sendiri adalah adik saya yang dulu pernah menjadi imam di Korea Selatan dan memiliki kurang lebih 3 sanad ya, yaitu dari berbagai macam para syekh yang telah dia miliki, dan insya Allah akan membersamai Bapak Ibu di 2 pekan terakhir bulan Ramadan sampai bulan Syawal insya Allah, karena mudiknya nanti bareng saya gitu ya. Jadi dia mau ntar saya nginep di Banjarnegara 2 pekan terakhir, ntar mudiknya bareng Mas Andi katanya gitu. Oh iya, alhamdulillah. Karena dinego dari dulu sulit sekali, dan qadarullah sekarang syekhnya lagi berangkat ke Suriah di bulan Ramadan. Nah kemudian dia izin ya, kemudian dia berangkat ke Banjarnegara, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih masih ada 12 atau 13 hari lagi kita ada di bulan Sya'ban. Maka sebagai pengingat untuk kita semuanya, yang pertama, bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram. Ya. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Abu Bakar Al-Balkhi ini adalah seorang ulama. Abu Bakar Al-Balkhi seorang ulama. Dia berkata, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyyi zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasil dari apa yang telah kita tanam. Maksudnya apa? Di bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Kemarin 30 hari di bulan Rajab, apa yang sudah kita tanam? Kira-kira kemarin bulan Rajab nanam apa? Kalau di bulan Rajab kita menanam sholat tahajud 2 rakaat, maka di bulan Sya'ban ini lanjutkan. Kalau kemarin di bulan Rajab kita sudah sholat duha 2 rakaat, maka di bulan Sya'ban teruskan. Kalau kemarin di bulan Rajab kita sudah puasa sunnah Senin, Kemis, walaupun hanya 2 kali ataupun 1 kali, maka di bulan Sya'ban istiqomahkan, dawamkan, jangan sampai ditinggalkan. Ibarat tanaman, kalau misalkan sudah ditanam kemudian gak disiram, hasilnya gimana? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama layu, yang kedua mati. Maka banyak sekali kita jumpai di musola, di masjid. Awal bulan Ramadan takmir masjid itu nyewa teratak. Ya Pak? Nyewa apa? Teratak. Tapi disewa oleh takmir masjid teratak itu enggak 1 bulan, cuma 10 hari. Kenapa? Karena kebiasaannya 10 hari rame, kemudian 20 hari berikutnya berkemajuan. Apanya? Safnya. Kira-kira di musola ini kayak gitu apa enggak? Tapi kalau saya lihat di sini sampai 2 saf sholat subuhnya, masya Allah. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Berarti sholat-sholat lainnya bisa melebihi ini, masya Allah. Oleh karena itu jangan sampai Ramadan itu kita layu, apalagi mati. Mati itu gimana? Ketika awal semangat dia Ramadan, tapi pertengahan sudah layu. Bahkan imamnya itu dikasih nasihat sama jemaah, nanti
Kalau terawih jangan sampai lebih jam 8 ya. Karena jam 8 ada sinetron gitu ya. Atau sudah mulai akhir-akhir, kenapa? Dia pusing. Ya, pusing. Akhirnya dia gak berangkat ke masjid. Ini jangan sampai layu, apalagi mati di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang kedua, masih ada waktu untuk kita melakukan amaliyah terbaik di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban ini dzalika syahrun yaqfulun nas. Bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan orang-orang yang lalai. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaqfulun nas." Bulan Sya'ban adalah bulan yang lalai bagi manusia. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini biasanya orang itu disibukkan urusan dunia. Kerjaan itu di bulan Ramadan itu sedikit, tapi difullkan, dipreskan kapan? Di bulan Sya'ban ini. Begitu juga dagangan. Kita disibukkan nih untuk stok dagangan, karena di bulan Ramadan hanya menjual saja. Kadang ada batas waktu untuk menjualnya. Jadi dipreskannya kapan? Sekarang. Atau bahkan urusan-urusan lainnya. Persiapan-persiapan bulan Ramadan dipersiapkan, tapi karena urusan dunia. Apalagi secara zahir kita sedang merasakan semuanya. Seluruh rakyat Indonesia sekarang disibukkan dengan minyak goreng. Disibukkan dengan mencari minyak goreng. Ya. Mulai dari harga 14 sampai harga 24. Jangan sampai kita disibukkan dengan minyak goreng. Kalau emang nggak bisa digoreng, direbus saja. Sampai akhirnya itu minyak goreng emang benar-benar gak laku. Bangkrutkan aja sekalian minyaknya, ya kan? Punya pabrik tapi nggak bisa dijual di negeri sendiri, ya. Maka jangan sampai kita disibukkan dengan urusan apa? Dunia. Ini adalah bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Jangan sampai Ramadan tahun besok itu lebih buruk daripada Ramadan tahun ini. Maka apa yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Bulan Sya'ban ini Rasul bersabda bahwasanya semua amal ibadah kita itu sedang diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada amalan yang dicintai Rasul ketika amal ibadah itu dihadapkan. Apa itu? Yang utama adalah berpuasa. Maka utamakan di bulan Sya'ban ini bisa melaksanakan puasa sunnah. Coba dicek 17 Sya'ban sudah berlalu. Kira-kira kita sudah puasa sunnah atau belum? Mumpung kita ini masih ada di pertengahan bulan Sya'ban, besok masih bisa puasa sunnah. Minimal apa? Di musola ini kita bisa niatkan untuk puasa sunnah. Kalau emang besok kita tidak bisa puasa sunnah, maka kita sudah dapat niat puasa sunnah itu sendiri. Ada berapa macam puasa sunnah yang bisa kita lakukan? 3. Yang pertama puasa Senin, Kamis. Kemudian apalagi? Ayyamul Bid sudah lewat. Kenapa? Karena Ayyamul Bid hanya ada di tanggal 13, 14, 15. Daud sekarang puasa, besok enggak, lusa puasa. Jadi yang bisa kita kerjakan hanya 2, Senin, Kamis, atau puasa Daud. Niatkan dari sekarang. Besok kita puasa. Jangan sampai sendirian. Niatin di musola ini, di rumah Allah ini. Niatin besok sekeluarga bisa puasa. Minimal siapa? Kita dan pasangan hidup kita. Masya Allah.
Kalau udah seperti ini, nanti di bulan Ramadan semangat. Maka tidak jarang di bulan Ramadan itu ada orang yang gak semangat puasanya. Apalagi na'udzubillah, kalau sampai di bulan Ramadan tahun ini ada yang mengatakan, kok Ramadan gini-gini aja ya. Astagfirullah. Jangan sampai. Kenapa? Karena ketika dia memasuki bulan Ramadan, dia nggak punya ilmunya, dia nggak punya persiapannya. Maka ketika sampai di bulan Ramadan, kok Ramadan gini-gini aja ya? Ada kayak gini? Maka bagaimana caranya? Masya Allah, Ramadan tahun ini, Masya Allah, tambah semangat dia. Bahkan ada orang yang meneteskan air mata. Karena bulan Ramadan ini bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan semua dikabulkan doa-doa kita, dan akan merubah kita dari Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW itu pernah berkata, karena Rasulullah SAW yasumu hatta la yuftir wa yaftiru hatta la yasum. Jadi kalau orang melihat Rasul sedang berpuasa, seolah-olah Rasul itu puasa terus. Tapi ketika Rasul itu sedang berbuka, seolah-olah orang yang melihat Rasul itu berbuka itu seperti nggak pernah berpuasa. Gimana caranya? Jadi ketika Rasul makan, makannya itu lahap sekali. Jadi seolah-olah orang yang nggak pernah puasa. Jadi makannya itu benar-benar lahap. Tapi ketika ditanya, panjenengan puasa? Puasa. Seolah-olah Rasul itu nggak pernah berbuka, puasa terus. Senin, Selasa, Rabu, seolah-olah. Siapa yang berkata seperti ini? Istri beliau. Kemudian istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, Rasul itu nggak pernah menyempurnakan puasanya 30 atau 29 atau menyempurnakan 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Maka nggak ada selain bulan Ramadan Rasul puasa 1 bulan penuh, nggak ada. Maka kalau ada, berarti itu adalah amalan yang tidak mengikuti amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah Rasul tidak pernah memperbanyak puasa sunnahnya kecuali di bulan Sya'ban. Mungkin di bulan Muharram puasa sunnah, tapi puasa sunnahnya Senin, Kamis. Tapi di bulan Sya'ban melebihi dari itu. Kalau Senin, Kamis, berarti kalau misalkan dilakukan selama 1 bulan, kurang lebih berapa kali puasanya? 8 kali. Maka di bulan Sya'ban lebih dari 8 kali. Bisa 8 ditambah 3 dengan ayyamul bid. Bisa juga sampai 14 hari berturut-turut dikarenakan melaksanakan puasa Daud. Maka masih ada waktu untuk kita untuk melakukan puasa yang dikerjakan Rasul. Dan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, pertama kita dapat nilai puasanya dan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita niatkan untuk besok hari Senin kita puasa, hari Kamis puasa lagi, bahkan kalau bisa Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan sunnah Rasulullah dan semangat di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Kemudian yang terakhir, amal ibadah yang biasa dilakukan di bulan Sya'ban yang terakhir itu apa? Membayar hutang puasa. Sebagaimana istri beliau yang bernama Aisyah itu selalu membayar hutang puasa di bulan Sya'ban, ya. Maka coba cek, lihat lagi siapa di antara kita yang masih mempunyai hutang puasa. Kira-kira hutang puasanya itu uzur
atau dengan sengaja? Nah ini, coba dicek lagi. Pernah nggak kita utang puasa tapi dengan sengaja? Dulu di Madinah Al-Munawwarah ada seseorang bertanya kepada Rasul. Jadi ketika dia itu datang ke Rasul, dia mengatakan apa? Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Jadi datang-datang itu langsung ngomong halaktu. Nah maka jangan sampai kita punya anak cucu namanya halaktu. Namanya sinten halaktu. Ya, hati-hati. Kenapa? Artinya apa Ustaz? Artinya celaka. Maka kalau misalkan punya anak namanya halaktu, artinya apa? Celaka. Namanya sinten halaktu, artinya celaka. Gitu. Jangan sampai kita punya nama anak halaktu. Sampai akhirnya Rasul bertanya, apa yang membuat kamu celaka? Saya dan istri saya melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan ya Rasulullah. Kemudian Rasul langsung paham dan Rasul bilang sama orang ini, bisakah kamu memerdekakan seorang budak? Katanya. Jawabannya tidak bisa ya Rasulullah. Maka puasalah kamu selama 2 bulan berturut-turut. Berapa puasanya? 2 bulan berturut-turut. Nah kalau misalkan 1 bulan 30 hari, berarti puasanya berapa hari? 60 hari. Kemudian saya nggak sanggup ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Berilah makan untuk 60 orang fakir dan miskin. Berapa? 60 orang fakir dan miskin. Kemudian dia bilang sama Rasul, ya Rasul, saya nggak sanggup. Saya ini adalah orang fakir, katanya gitu. Tuh. Kemudian habis itu Rasul mengatakan, ambillah 32,64 kilo kurma. Berapa? 32,64 kilo kurma. Dan bagikan, karena kan orang ini orang fakir ya. Kan dia bilang suruh ngasih makan berapa? 60 orang, dia bilang nggak bisa ya Rasul, saya ini orang fakir. Akhirnya Rasul mengambil kurmanya berapa? 32,64 diberikan dia. Supaya apa? Dia bisa bersedekah kepada orang-orang fakir itu. Gitu. Jadi 60 itu setara dengan berapa? 32,64 kilogram kurma. Itu setara untuk 60 orang anak orang miskin atau fakir. Kemudian ketika itu dikasih, jadi kurma itu milik siapa? Rasulullah. Milik Rasul. Dikasih sama orang ini, kemudian dia bingung lagi. Apa bingungnya? Saya mau ngasih kemana ya Rasul? Ya kasih kepada fakir miskin. Ya Rasul, dia nanya sama Rasul, ya Rasul, siapakah di kota Madinah ini yang lebih fakir daripada saya? Artinya yang lebih fakir siapa? Gak ada, kecuali dia. Udah melakukan dosa, paling fakir lagi. Bukan miskin lagi, tapi apa? Paling fakir. Apa kata Rasulullah SAW? Sabda Rasulullah SAW, at'im li ahlika, kasihlah makan untuk keluargamu. Akhirnya 30 ini 32,64 kilo kurma ini untuk siapa? Dia dan keluarganya. Ibrohnya apa? Ibrohnya adalah orang yang melakukan kesalahan dalam berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarat atau dinamakan apa? Denda. Jadi denda di dalam bulan puasa itu namanya kafarat. Tapi kalau denda di dalam haji dan umroh dinamakan apa? Dam. Biasanya bayar dam. Dam itu macam-macam. Ada yang membayar dengan apa? Dengan onta, ada yang dengan kambing, ada yang berpuasa. Bahkan ada denda yang paling tertinggi di dalam haji dan umroh itu adalah tidak sah ibadah haji dan umrohnya.
Maka di dalam bulan puasa ini yang dengan sengaja berbuka puasa selain uzur syar'i, maka dia harus membayar kafarat ini. Maka dendanya sangat tinggi apa enggak? Tinggi. Dan bayar dendanya bukan di hadapan manusia, tapi dia berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka uzur syar'i itu seperti apa? Menstruasi, ya, halangan bagi wanita. Kemudian apa? Sakit. Kemudian musafir. Jadi kalau panjenengan rumahnya di Surabaya, dari Banjar ke Surabaya, boleh nggak tidak berpuasa? Boleh, karena itu diperbolehkan, ada rukhsah. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah dia adalah bukan seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah balik dan berakal. Maka orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Jadi ini adalah keutamaan di bulan Sya'ban. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah 13 hari lagi atau 12 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Pastikan bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Karena kita nggak ada yang tahu apakah 1444 Hijriah tahun yang akan datang kita masih diberi kesempatan hidup atau tidak. Maka yang ada di depan mata ini persiapkan dengan sebaik mungkin. Minimal apa? Niat. Apa niat kita Ramadan tahun ini? Kira-kira niatnya apa Ramadan tahun ini? Ramadan tahun ini saya mau jualan kurma, boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi niat ibadahnya apa? Niat ibadah kepada Allahnya apa? Apa yang bisa kita perbanyak dalam ibadah? Kalau misalkan dagang, ibadah, tapi urusannya untuk apa? Dunia. Tapi bagaimana ibadah yang urusannya untuk memperbanyak amal kita ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu bukan manusia. Bukan seluruh manusia, bukan seluruh orang muslim, tapi adalah orang mukmin yang percaya. Maka kalau di bulan Ramadan masih banyak orang yang tidak puasa, laras nabuatan. Coba kalau panjenengan lihat di Alfamart Indomaret jam 2, jam 1 itu masih bisa kita lihat anak-anak muda itu berbuka puasa dengan tanpa dosa. Maka ketika datang ke situ, dia lagi makan, dia lagi minum, datengin aja Bu, datengin aja Pak, samperin. Jenengan gak puasa, gitu kan? Enggak. Islam. Mudah-mudahan jenengan dikasih hidayah. Udah tinggal pergi. Ya kan? Kewajiban kita mengingatkan. Kalau kita nggak ingatkan, besok dia lakuin lagi. Tapi minimal ketika kita ingatkan, dia tok. Apalagi ngingetinnya sambil ditepuk-tepuk Pak. Karena orang itu kalau ditepuk-tepuk itu beda, itu berasa langsung ke sini. Coba deh, panjenengan punya tangan, ada tangan ya, bisa gerak nggak? Bisa ya. Coba sekarang tangan ini ditepuk temannya sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan coba ditepuk. Nah, tepuk. Nah, ditepuk. Kira-kira berasa nggak? Berasa Pak. Panjenengan tepuk, tadinya tidur, sekarang jadi bangun. Leres nama betul, ya? Ditepuk, ya kan? Apalagi ditepuknya sambil apa? Didoain. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Saya sering sekali kalau misalkan seperti itu, sengaja datang, gitu kan, untuk mengingatkan. Karena kewajiban menjadi pendakwah itu bukan untuk seorang penceramah, tapi kita semuanya menjadi pendakwah, ya, mengingatkan. Karena yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman, bukan hanya orang Islam saja, tapi orang yang beriman. Maka ada bos kita, atasan kita, dia bukan muslim,
tapi puasa, boleh apa enggak? Boleh. Pertanyaannya, diterima ibadah puasanya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan orang yang beriman. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Maka ada amalan-amalan yang terbaik dan utama di bulan Ramadan. Dan niatkan dari sekarang, semoga di bulan Ramadan tahun ini bisa kita lakukan. Amal ibadah apa yang utama di bulan Ramadan? Sedekah. Apa? Sedekah. Afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka di dalam satu bulan itu kan, di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan itu ada satu bulan yang utama untuk bersedekah. Bulan apa? Ramadan. Begitu juga dalam satu bulan ada 4 minggu. Satu minggu itu ada 14 hari. Ada 7 hari. Dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Kira-kira dari Ahad sampai hari Sabtu itu yang utama sedekah itu hari apa? Jumat. Dalam satu hari ada 24 jam, pagi, siang, sore, malam. Yang paling afdol untuk melakukan ibadah sedekah itu pagi, siang, sore atau malam? Pagi. Kapan? Ba'da subuh. Maka semakin pagi, maka semakin afdol. Orang yang beribadah sedekah di bulan, di hari, di waktu yang afdol, kira-kira banyak apa enggak? Sedikit. Maka sedikit sekali. Bahkan ada orang ketika sedekah di hari Jumat, ya di pagi hari kan, pagi hari biasanya tuh ya ngasihin nasi itu kalau hari Jumat tuh di Banjarnegara kan banyak sekali ya. Itu bahkan ada orang bilang sedekah kok dipamer-pamerin, pakai ditulis-tulisin, silakan ambil. Ya, bahkan awal-awal itu banyak menggeliat di Banjarnegara, kurang lebih 4 sampai 5 tahun yang lalu itu. Banyak orang-orang bilang apa? Sedekah kok dipamer-pamerin, ria gitu ya. Ria. Maka di situ kami sering bilang kepada jemaah, kalau ada orang yang bilang ibadah itu ria, nggak usah dikasih komentar, nggak usah dikasih jawaban pakai dalil. Terus gimana Ustaz? Kami dibilang ria terus. Bilang aja, jawabnya cuma satu. Apa? Ria itu ada di timur pendopo. Titik. Jadi nggak usah dijelasin pakai dalil gitu kan. Mereka itu nggak paham. Jadi jelasinnya apa? Ria. Ria itu ada di timur pendopo. Titik. Apa itu? Toko buku ria. Udah. Jadi kalau ria, ria itu ternyata ada di timur pendopo. Kalau dijelasin bla 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 nggak akan mungkin. Ya, yang ada apa? Yang ada nanti dia live group. Biasanya kan kalau orang baperan langsung live group gitu kan, keluar dari grup gitu ya. Nah, sedekah. Nah, sedekah yang utama itu di bulan Ramadan apa? Banyak. Khususnya apa? Yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Inilah. Memberi takjil buka puasa kepada orang yang berpuasa. Jadi bukan kepada orang yang nggak puasa. Tapi boleh nggak kita ngasih makan kepada orang yang nggak puasa? Harapannya Ustadz supaya besok dia bisa puasa. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada yang lebih utama lagi. Jadi bukan hanya kita mendapatkan pahala sedekah kita, tapi kita dapat pahala apa? Pahala puasa orang itu. Apalagi yang dikasih siapa? Ahli tahajud. Maka kalau panjenengan masak jangan bening, ya kan kalau dulu kalau masak jangan bening, banyakin airnya gitu ya. Ya jangan banyakin airnya toh, tapi banyakin apa? Isinya juga gitu ya. Satu panci bagiin ke kanan, bagiin ke kiri. Niatnya dari kapan? Dari sekarang. Di bulan Syaban ini kita berdoa, ya Allah, kasih kami rezeki yang halalan lagi thayyiban. Kasih kami rezeki yang berkah dan kata. Di bulan ini mudah-mudahan bisa banyak sedekah di bulan Ramadan.
Sudah ada nih niat kita, sudah ada list kita, kira-kira mana saja yang akan kita beri sedekah. Atau kita mau beri sedekah nih, bismillah deh. Saya Ramadan pertama saya mau kasih sedekah minyak goreng untuk 1 RW. Wah. Pasti diterima apa enggak? Pasti, gitu kan? Iya, udah bismillah. Niatin dari sekarang, ya. Atau saya mau ngasih nih minyak goreng buat siapa? Buat keluarga dekat saya, kakak saya, adik saya, gitu kan? Pak Le, Bu Le, Pak De, Bude, bismillah. Ya, tanggal 1 Ramadan kasih semuanya. Ya. Bismillah. Mudah-mudahan kita banyak sedekah di bulan Ramadan. Itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Perbanyak qiyamul lail. Jadi yang pertama tadi apa? Sedekah. Yang kedua, perbanyak qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Qiyam itu bangun, lail itu malam. Jadi banyak bangun di waktu malam. Ngapain? Bukan ronda, tapi beribadah. Jadi ibadah di waktu malam. Malam itu dibagi 3, awal malam, tengah malam, akhir malam. Maka ada ibadah yang bisa dilakukan di awal, ada yang bisa dilakukan di tengah dan di akhir. Kira-kira ibadah apa saja yang dilakukan di malam hari di bulan Ramadan? Apa? Taraweh. Terus apa lagi? Tahajud. Terus witir. Terus baca Quran. I'tikaf. Terus Baca Quran. sahur. Sahur di malam hari ya. Kemudian apa lagi? Tilawah Al-Quran, tadarusan, ya kan biasanya dilakukan pada taraweh. Ada 6. Terus yang terakhir apa? Mencari malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah SAW kana yajtahidu fi asril awakhir min Ramadan. Jadi berusaha semaksimal mungkin mencari malam kemuliaan. Ada berapa jadinya? 7. Di antara 7 ini, berapa ibadah yang tidak ada di bulan Ramadan? Ramadan apa? Taraweh. Terus tahajud, witir, itikaf, tadarus. Kemudian apa lagi? Sahur. Kemudian Lailatul Qadar. Dari 7, ada berapa yang tidak ada selain di bulan Ramadan? 1. Lailatul Qadar sama taraweh. Maka pastikan, niatkan dari sekarang, tarawehnya jangan sampai ada yang bolong. Bisa nggak bolong ini? Banyak. Salah satu yang bisa membuat bolong itu apa? Reuni. Reuni, Pak. Reuni TK gitu ya. Usianya udah 50 tapi reuninya TK, reuni SD, SMA, SMP gitu kan. S1, S2, S3, ya reuni esteller gitu ya. Reuni. Bahkan ketika reuni, apa yang terjadi? Datang jam 5:30. Bukannya jam 5:30 itu adalah waktu diijabahnya doa, tapi ketika datang kumpul, ketawa cekakak, cekikik. Bukannya munajat, tapi dia bisa melakukan apa? Bergibah ria. Jadi pas datang, kepribun, wah, gitu ya. Udah nikah, udah, untung saya gak nikah sama dia ya, gitu. Jadi dia melihat mereview masa lalu, tapi dia bergibah dia. Sampai akhirnya setelah makan lewat maghribnya. Jam berapa maghribnya? Pada sebelum isya. Habis itu selesai pulang. Di mana acara ilmunya? Di Purwokerto. Pulang, tarawehnya hilang. Karena 2 jam perjalanan. Yang bisa dilakukan apa? Sampai rumah sholat isya, itu pun udah jam berapa? Jam 9 malam. Hilang sholat tarawehnya, sholat isyanya terlambat. Na'udzubillah. Kapan? Di bulan Ramadan yang belum tentu tahun depan kita bisa Ramadan lagi. Itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Lailatul Qadar. Coba cek tahun ini, tahun kemarin kita dapat Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Kita cek ini. 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun lalu
kita dapat yang qadar atau yang qadar. Maka kalau kemarin kita dapat qadar, bahkan 10 hari full kita qadar, tahun ini jangan sampai qadar lagi. Pastikan, komunikasikan, omongin sama pasangan hidup kita, Bu, Pak, Mas, Dek, ya, yuk tahun ini kita iktikaf bersama mencari malam kemuliaan. Di mana? List. Hari pertama di Mushola Al-Mu'min, ya kan, lingkungan sendiri. Hari kedua di mana? Di Masjid An-Nur. Hari ketiga bla 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 bla. Atau di musola sampai terakhir di sini. Ya, untuk apa? Mencari malam kemuliaan. Karena malam kemuliaan itu yang utama apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Semua malaikat turun mendengarkan kita satu persatu munajat kita. Atas siapa? Atas izin Allah. Dan yang paling utama apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Orang yang mendapatkan malam kemuliaan itu akan hidupnya tenang, damai. Maka ayo sekarang ngomongin sama pasangan hidup kita. Dan di Banjarnegara ini, Masya Allah Ibu, Bapak, senang sekali kalau misalkan di Banjarnegara ini kita melihat di daerah alun-alun itu jam 2 itu semuanya, Masya Allah, pasangan suami istri itu sudah bergandengan. Dan ternyata itu bukan yang muda, itu tua-tua. Dan itu tidak mengenal cuaca. Cuacanya itu nggak hujan, dia berangkat, semakin banyak orang itu. Kalau udah mulai hujan, rintik-rintik ataupun deras, payungan berdua menuju masjid. Ada yang ke An-Nur, ada yang ke At-Taqwa, ada yang ke musola. Itu setiap kali jam 2, jam setengah 3 berangkat. Jam 4 mereka pulang semuanya. Bahkan ada ibu-ibu yang pulang sendiri jam berapa? Jam 4 atau jam setengah 4. Kenapa? Karena mungkin di rumahnya masih ada anaknya, Masya Allah. Dan itu banyak berombongan. Di mana? Di Banjarnegara. Maka pastikan jangan cuma dia, kita pun bisa. Apalagi kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Ayo niatkan dari sekarang. Omongin sama pasangan hidup kita. Bukan hanya sekedar kita membawa dia ke musola, tapi ketika berjabat tangan, memegang tangannya, bismillah, saya akan membawa istri saya akan memegang tangan suami saya bersama-sama sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatin dari sekarang. Pastikan, komunikasikan kepada pasangan hidup kita. Bahkan kalau bisa satu keluarga, anak kita, ya, semuanya dibawa, semuanya kemana? Ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, insya Allah bisa, nggih? Kalau bisa penuh Pak Yusman di sini. Ketika ini penuh, nah ini lagi. Jangan lupa bikin untuk sahur mereka orang-orang yang melakukan iktikaf. Masya Allah. Ketika pulang dikasih nasi kotak. Kalau kita juga mau, saya mau nih sedekah juga, tapi udah ada nasi kotak. Terus sedekah apa? Kasih minumannya. Minumannya udah ada Ustaz. Buahnya udah ada. Ya kasih vitamin, gitu kan? Entar pulang dari itikaf mereka semua udah bawa banyak, Masya Allah. Senang gak? Senang. Ketika makan dia doain, ya Allah mudah-mudahan yang ngasih nasi kotak ini mudah-mudahan hidupnya berkah. Udah berkah. Udah dapat itikafnya, dapat doa dari orang lain. Allahu karim. Kapan? Ramadan tahun 1443. Niatkan dari sekarang, komunikasikan sama pasangan hidup kita, mudah-mudahan menjadi terindah dalam hidup kita. Dan kemudian selanjutnya adalah tilawah, bacaan Quran kita. Maka tahun ini pastikan ketika kita membaca Quran, pastikan bukan hanya sekedar kuantitas banyaknya, tapi yang berkualitas. Ya, sedikit gak apa-apa, tapi istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Satu ayat. Entar zuhur tambah lagi, asar tambah lagi, tapi berkualitas. Ya, bukan banyaknya tapi berkualitas. Syukur-syukur kuantitas dan kualitas ada. Ya. Kemudian selanjutnya adalah iktikaf, ya. Iktikaf. Niatkan iktikaf. Dari pagi kita bisa melakukan iktikaf. Ya.
Kan biasanya setiap pagi itu ada yang kuliah subuh. Ya, niatkan dari pagi itu itikaf sampai jam berapa? Sampai waktunya syuruk. Ini sudah masuk waktu syuruk. Maka setelah selesai ini, jangan lupa, jangan kita pulang dulu. Tapi apa? Sholat sunnah syuruk dulu. Karena pahalanya apa? Haji dan umroh. Haji dan umroh sempurna. Ya, maka pastikan setelah kajian pada subuh, eman-eman kalau kita pulang dulu. Tapi apa? Nunggu sebentar sampai waktu syuruk, gelas sejadah 2 rakaat, niatkan sholat syuruk. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang paling utama itu adalah pahala haji dan umroh sempurna. Apa pahalanya? Umroh pahalanya itu adalah diampuni dosa-dosa kita, dan haji, pahala haji mabrur adalah surga. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kemudian yang terakhir adalah amal ibadah yang terakhir di bulan Ramadan adalah umroh. Apa? Umroh. Umratun fi Ramadan ka haji ma'i. Umroh di bulan Ramadan, kata Rasul, sabda Rasul, seperti melakukan ibadah haji bersamaku. Allah. Masya Allah. Sedih hari ini kalau misalkan saya itu mendengar umroh di bulan Ramadan. Karena ada 2 tawaran umroh untuk melaksanakan di bulan Ramadan, saya tolak. Karena kondisi kesehatan yang kurang fit saat ini. Ya. Kemarin ada ditawarin sama ibu, saya nggak bisa. Ditawarin sama jemaah, saya juga nggak bisa. Ya, padahal belum pernah melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan dipaksakan, ini juga akan berbahaya dengan kesehatan saya. Jadi mudah-mudahan, niatkan, mudah-mudahan tahun yang akan datang kita bisa melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena pahalanya itu adalah haji bersama Rasulullah SAW. Maka orang yang melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan itu masya Allah, dahsyat dan banyaknya itu masya Allah. Maka harga ibadah umroh di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu sangatlah mahal. Minimal berapa? Minimal sampai 60 sampai 100 juta rupiah. Kenapa? Karena memang pahalanya. Dan alhamdulillah umroh saat ini, itu sangat enak. Kenapa? Karena melakukan ibadah umroh itu dengan pembatasan. Tapi tidak ada pembatasan ketika kita melakukan ibadah di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sekarang di sana itu buka masker itu boleh. Dan ketika melakukan ibadah umroh itu tidak disertai dengan sertifikat vaksin lagi. Jadi kalau kita mau umroh itu nggak ada syaratnya itu ada vaksin. Tapi ketika pulang dari umroh, ya kalau yang nggak divaksin, karantinanya lebih lama. Tapi kalau enggak, maka karantinanya cuma sehari dan habis itu boleh pulang. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita semuanya bisa melakukan ibadah haji, bisa melakukan ibadah umroh, dan mudah-mudahan yang paling utama 12 sampai 13 hari lagi, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan ibadah Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh berkah insyaallah. Pengajian itu kalau sudah diakhiri sama amin, artinya pengajiannya selesai. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.